Ini banyak banget bawaan kayak ujung murung bawaannya. Pas sampai panggilan pian nang laki belum datang, nang bini ini membawa barang ulun maka menggendong anak ini. Aduh ulun ini kan merasa kuat aja karena ulun menggendongnya ulun. Wah gendong. Sekalinya saya kejadiannya di Turki, jalan bandara Turki. Jauh banget lawangnya. Asa menyesal ada jauh menggendong anak seorang yang ada suruh menggendong kayak gitu. Anak di lapas kada boleh lagi sudah tahun nih supannya kok untung kada titik banyu mata ulun padahal orangnya 10 tahunan aja cuma kada 10 tahun 6 tahunan aja cuma kada kawa anunya berjalan minta gendong ulun anak ulun kada ulun gendong kayak tapi ada papanya kalau nah itu jadi kada apa-apa nak kayak pian tulak aja umrah kada apa-apa pokoknya mama tulak ke mana biar umpati. Nah, kemudian lagi selanjutnya mengetahui perbuatan umrah merdeka itu artinya pian bukan seorang budak. Nah, kalau mengetahui perbuatan umrah itu artinya kalau kita melaksanakan ibadah umrah itu tahu yang mana rukun, yang tahu yang mana wajib umrah, rukun umrah harus tahu kita. Oke, next lanjut. Nah, rukun dulu lah. Nanti ini rukun kita perkuat pada slide yang lainnya. Ini ulun sebutkan dulu. Rukun umrah ini yang pertama yaitu berihram atau berniat pada miqat. Jadi berihram itu sebahagian ulama mengatakan berniat pada miqat. Kemudian yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga rukun umrah sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib atau sesuai urutan. Ini ada boleh diurut-urutakan, misalnya sa'i dulu ada boleh atau tawaf dulu harus sesuai urutannya. Lanjut. Nah, kemudian wajib umrah ini ada dua. Yang pertama yaitu melaksanakan ihram pada tempat miqat. Berapa kali saat miqatnya nih? Tiga. Yang pertama di Bil Ali, yang kedua Jirana, yang ketiga Taib atau Taib ada yang kata Taib berarti lah semuanya kata Taib alhamdulillah Taib langsung beramin jemaah alhamdulillah apalagi insiden tambahi kehadiran maut kehadiran maut pulang ke Palestina alhamdulillah kita ini banyak alhamdulillah ya Allah. Jadi miqat ini tempatnya beda dengan sembahyang. Kita sembahyang tuh di mana aja boleh memulainya. Pian misalnya di Banjar sembahyang di Sabilal, tafadhol silakan. Kalau misalnya pian di Martapurat, Masjid Al-Karomah silakan. Tapi kalau miqat di Sabilal, 4 mazhab mengatakan kada sah. Kami hadir karena lain tempat miqat. Tempat miqat itu sudah ditentukan. Nanti akan sampaikan tempat-tempatnya. Yang kedua menjauhi larangan-larangan umrah. Jadi dua ini wajib. Jadi ada rukun, ada wajib. Lanjut. Nah, ini yang taib ulun belum termasukkan. Nah, karena insyaallah belum masukkan. Ini 4 tempat miqat yang sering jamaah Indonesia mengambil miqat. Yang pertama yaitu di Masjid Bir Ali orang menyebut atau bisa juga disebut dengan Zulkhulaifah atau dulu juga pernah disebut dengan Masjid Asy-Syajarah. Kenapa? Karena dulu pada waktu itu Nabi pernah singgah di tempat ini, lalu beliau duduk di sebuah pohon yang besar. Tempat Nabi bersinggah itulah yang disebut dengan Masjid Asy-Syajarah yang sekarang menjadi Masjid Bir Ali. Ini Masjid Bir Ali ini coba ditampilkan langsung saat next selanjutnya Masjid Bir Ali. Nah, ini sama bentuknya berataan pintunya, catnya putih atau kuning atau apa enggak? Masih putih kalau saya. Ini kan hanya datang nih, enggak berapa pian mendarat. Nah, tanggal 26 masih putih dan memang putih kada berubah-ubah. Ya. Ini Mekah lain kayak Banjar. Kalau Banjar ini kan bisa berubah-ubah gedung.
tahun ini abang, tahun ini bisa kuning, tahun ini bisa hijau. Ini putih terus-terusan. Nah, di sini Bapak Ibu, ulun hanya ingin menyampaikan satu hal, karena ini sering terjadi. Jangan berpisah dari rombongan. Ini jumlah bisnya, pian mohon maaf Bang, ratusan. Dan bis di sana tuh mengirik-mengirik. Dan platnya tuh kalau ada bercatat, pian insya Allah ada ingat, karena platnya tuh angkanya Arab. 2 terbaca 6 terbaca 2. Pian jangankan jamaah, mohon maaf lah, ini TL saja bisa salah baca. Ada TL salah baca, kejadian tulakai mulai Makkah ke Jeddah kan terbaca Sidin pukul 21. Ini kan angkanya Arab 21. Padahal jamnya berangkat tuh 12. Sungsong sampai ke Jeddah merasa jam 21 kan malam, lawas lagi. Bawa Sidinnya putar-putar. Tawaf melontar jumrah ke Kornes itu, nah melontar duit lain melontar jumrah lain, melontar dolar. Habis sampai jam 4 hanya dibawanya. Ini kejadian nyata. Dibawa ke bandara King Abdul Aziz. Check in, kejar bubuhan, ini sudah berangkat pakai pesawatnya. Menangis kada bubuhannya mata TR-nya. Kemana jemaah ini dibawa ya? Iya biar mereka. Sebuah bis itu kejadian. Paksa diinapakan di Jeddah dan beratnya waktu itu pesawat penuh terus. Kada semudah itu membuking satu grup dari, apalagi kada one way itu, kada pulang pergi, hanya bulik aja. Sakit kepala. Nah itu karena salah membaca nomor. Makanya bis di Mekah di Madinah itu nomornya kan banyak yang Arab-Arab itu. Supaya kada ngalik pian pinandui anunya aja gin. Apa ciri-cirinya apa nang pina anu. Kalau pian ingat nomor pina salah masuk, tamasuki aja pina lain mau hanya ya. Soalnya tamasuki bis orang. Pernah kejadian ibu-ibu tahun berapa ulun kada ingat. Di Pil Ali ini kejadiannya Sidin apa pada waktu Anda masuk ke dalam tuh bebelok Sidin, tali hati rombongan lain dikira Sidin, rombongan Sidin diumpati Sidin sampai ke dalam bis. Imba duduk Sidin rasa kada ada nang patungnya saya kongekong. Di Sidin nama aku berubah berita ini jemaah. Adanya jemaah pang berubah Sidin salah masuk bis. Turunlah Sidin. Nah, turunnya Sidin itu kada tahu lagi Sidin kemana bis nang tadi itu. Berapa jam nabian tak tahu lah. 4 jam ada di Sidin. Jemaah di dalam bis pian sian benar habis dah wiritan amalan mun yasin itu merasa 10 kali boleh kada datang-datang aja ibu. Kada menangis, TL jangan dapat tangis sudah kayak apa nih? Jerbuhannya amun sejam lagi terpaksa kita tinggalkan. Akhirnya kada lawas datang orang mengantarakan Sidin. Alhamdulillah. Jadi ditakuni kemana pian bu? Iya aku salah masuk bawah ini. Palihatku bis kita sekali masuk ilahin berkata uangnya di Sidin. Menangis berdahulu Sidin kada wanya kami memang Sidin menangis berdahulu. Kita pintar Sidin rupanya. Padahal yang tadi celeng-celeng begitu, cuma kan sudah dipadahi ini kita nih pakai ihram lah. Pakai ihram ini ada ujiannya, ujian kesabaran. Itu pang ujian kesabarannya jurulun. Pas saya ilmu kayak itu dipadahi daripada cuma kamu. 4 jam dalam bis ya bagian bagara kada bisnya. Nang paling hamuk supir. Hamuk benar. Bisa supir dia. Nah, jadi di sini satu pesan, jangan berpisah dari rombongan. Yang kedua, tempat mikot yang kedua. Next. Nah, Masjid Tanim. Wah, ini Masjid Siti Aisyah. Ini tempat favoritnya ibu-ibu mengambil mikot. Jadi kalau ibu-ibu mengambil mikot, rata-rata langsung pembimbing minta antarkan ke sini. Guru, ya antarkan kami, ya pasukan ini ya. Dasaruniati tuha-tuha berdatang. Aman aja loh yang Tanim gue jadinya kata Naim menyambat kata Naim gue aja. Sudah kata apa. Ada lagi tempat mikot yang selanjutnya. Mikot Ji'ronah. Nah ini Ji'ronah ini mikotnya Rasulullah di sini. Dan di belakang ini ada masyhur sumur Ji'ronah. Sumur yang sempat diracun oleh orang-orang kufar. Tapi ketika Nabi akan meminum air itu dikatakan oleh Jibril, Muhammad,
ini airnya mengandung racun. Maka ketika diludahi oleh Nabi, air itu racunnya menjadi tawar. Bahkan menurut sebahagian riwayat orang-orang tua kita bahari, orang-orang Banjar, bila mengambil ini kada suap bangsa teh ambil langsung, diambilakan gitu. Bila mengambil langsung ke situ minum, pahit ya rasa teh. Tahu campur kaporit kan adalah jadi pahit. Dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah insya Allah kita kaji anak nanti. Amin. Lanjut lagi. Nah ini kalau kesini ini jarang benar Pak. Pernah lah yang ambil mikat ini udah biasa. Pernah lah. Ini adalah peternakan unta. Banyak unta-unta. Unta itu binatang yang istimewa, makanya ada di dalam Al-Quran. Unta itu binatang paling pemalu, boy. Bila inya tuh nala lagi dua laki bini, ada orang beparaknya balik. Supan. Lain lawan kucing, makin ada orang beparak makin berhimat. Jujuran. Pernah nggak lihat kucing? Makin dilihati orang makin beronggat. Kalau unta lain, kita ke peternakan unta, ulun alhamdulillah pernah soalnya ke peternakan unta. Kalau unta bini lan unta laki berparak kan ada orangnya langsung berjauh. Supannya, binatang yang pemalu unta itu. Nah itu dekat dengan Masjid Irona. Dan air seninya, pernah kami minum banyu kami minum tasat? Belum lah, tes karena teh. Biar aja dulu bila biar masih hidup banyak kami minum. Konon kabarnya itu obat asma. Ulun lah sudah dijulungi. Cuma ulun pikir-pikir ulun ini kan ada asma. Kenapa ulun minum nih? Warnanya kayak madu kental. Jadi unta tuh kalau bekami kada banyak sedikit ya, paling kayak setengah botol aqua nih. Ada kayak kita kan bekami daras ya kalau dikit aja. Jadi dijurung cangangi ulun asa ada sanggup ulun minum. Soalnya kami unta nih asa ya ilah amun susunya sanggup. Cuma kalau minum susu unta bila pian hendak mikot jangan dulu diminum waktu itu. Efeknya karena dia antioksidan pian langsung mulas parut. Karena habis pas mengambil mikot nih ada pernah jamaah tadi minum susu unta 2 botol. Silina. Asa nang balik mata nah silin menahani hendak bana ke WC. Maka WC-nya jauh di Masjidil Haram tuh. Jauh. Nah, jadi karena dulu lah, apalagi karena tetamu orang menawari susu unta jangan diminum waktu hendak mengambil mikot jangan. Untuk makan mikot dulu, hanya karena meminum susu unta ini. Lanjut, nah tempat mikot taib belum ditampilkan nanti kita bisa. Ini Hudaybiyah. Apanya? Ini kayak ini. Oh, foto bersama.